Salam saudaraku yang kekasih, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat berbakti di hari Sabat, hari yang Tuhan berkati. Pagi hari ini kita berjumpa kembali di dalam ibadah kita, ibadah raya hari Minggu, yang kita laksanakan bersama-sama di rumah kita masing-masing. Baik saudara, pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Lukas 24 ayat 36 sampai ayatnya yang ke-49. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara Lukas 24 ayat 36 sampai ayatnya yang ke-49. Mari Bapak Ibu ambil Alkitab Saudara, dan saya akan bacakan untuk saudara. Bapak Ibu akan menyimak di Alkitabnya masing-masing. Demikian bunyi pembacaan firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapa. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Puji Tuhan. Amin. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini dan belajar sabda Allah, kita mengambil waktu duduk, kita tunduk kepala, kita masuk ke dalam doa. Mari bersama kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, Allah yang kami sembah dan kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang menderita, disalibkan, mati untuk menebus dosa-dosa kami. Pada hari yang ketiga, Tuhan bangkit kembali, mengalahkan maut. Tuhan memberikan kemenangan itu kepada kami orang percaya. Bersyukur pagi hari ini Tuhan masih mengumpulkan kami kembali untuk beribadah kepada Tuhan.
Walaupun kami masih dalam kondisi darurat negara kami karena wabah COVID-19, mohon berkat-Mu supaya ibadah kami boleh berjalan dengan baik, walaupun kami lakukan di rumah kami masing-masing. Karena gereja adalah kumpulan orang percaya, dan Tuhan berkata, jika 2-3 orang berkumpul dan menyebut nama Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Hari ini kami percaya Engkau berada di tengah kami untuk memberkati kami. Berkati perenungan kami akan kebenaran sabda-Mu. Engkau sucikan, kuduskan hati kami. Engkau jauhkan tempat kami, rumah kami, dari roh kegelapan setan iblis yang akan mencuri sabda Tuhan dari antara kami, supaya damai sejahtera Allah boleh menguasai hati dan pikiran kami. Biarlah surga tercurah atas kehidupan kami, dan Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus kami serahkan waktu di dalam kami merenungkan sabda Allah. Terpujilah Tuhan Yesus kekal untuk selamanya. Haleluya. Amin. Baik saudara, renungan kita pada pagi hari ini saya beri tema kebangkitannya meyakinkan dan mengajarkan gereja untuk melayani. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selama 40 hari Tuhan Yesus menunjukkan kepada dunia setelah Dia bangkit bahwa Ia hidup. Meski hal itu adalah bagian dari mukjizat ilahi, masih banyak pula orang-orang yang memperdebatkan kebenaran itu. Jika Dia sendiri sudah mengetahui hal itu akan terjadi, lalu mengapa Dia harus tinggal selama itu di bumi sebelum terangkat ke surga, yaitu selama 40 hari. Saudara, kita akan melihat alasan yang pertama, mengapa selama kebangkitannya Tuhan masih tinggal 40 hari di bumi. Alasan pertama adalah untuk membuktikan bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Saudara, para pengikut Yesus tahu bahwa penguasa Roma telah membunuh Yesus, dan bahkan tubuhnya telah diturunkan dari salib dan dibaringkan di dalam kubur. Dan ketika itu terjadi, mereka dipenuhi dengan keputusasaan dan ketakutan. Banyak dari mereka yang kemudian bersembunyi, padahal mereka benar-benar percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Dan saat mengetahui Yesus sudah mati, mereka menjadi hilang harapan. Mereka lupa akan janji Yesus bahwa Dia akan bangkit dari kematian. Saudaraku, dan ketika Yesus menampakkan diri di antara mereka setelah kebangkitan itu, hidup mereka menjadi berubah. Mukjizat terbesar dalam sejarah dunia baru sedang terjadi. Yesus Kristus bangkit. Selama 40 hari itu, Ia menampakkan diri kepada sebagian besar murid-muridnya untuk membuktikan bahwa Ia telah bangkit dari kematian oleh karena kuasa Allah. Dan lebih dari 2 dekade berikutnya, Rasul Paulus menuliskan hal tersebut di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-6. Bunyinya demikian. Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya sudah meninggal. Saudaraku,
Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, mengapa Yesus masih berada 40 hari di bumi setelah ia bangkit? Yaitu untuk mengingatkan murid-murid tentang misi yang akan mereka kerjakan. Tuhan Yesus telah mengajar murid-muridnya selama 3 tahun. Tetapi di masa yang singkat itu, 40 hari, Yesus harus mengulang kembali pengajaran yang dia sampaikan itu kepada mereka dan menjelaskan tentang nubuat kebangkitan yang tertulis dalam Perjanjian Lama, yang kita bisa lihat dari Lukas 24 ayat yang ke-27. Dia juga mengajak mereka untuk segera menjalankan misi pekerjaannya. Tetapi sebelum mereka melakukan hal itu, Yesus mengingatkan untuk menunggu tercurahnya kuasa Roh Kudus. Kisah Para Rasul yang pertama ayat yang keempat. Kehadiran Roh Kudus menjadi penggenapan janji Allah bahwa setelah Yesus terangkat ke surga, dia akan menghadirkan seorang penolong atau yang sering disebut Parakletos. Para murid harus dipenuhi oleh Roh Kudus sebelum memulai pelayanan mereka di seluruh dunia. Lukas 3 ayat 21. Saudaraku, Yesus mengingatkan kembali para murid-muridnya untuk pergi melayani, untuk memuridkan kembali, untuk membaptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-38. Kisah Para Rasul 22 ayat 16, Efesus 4 ayat 5, dan Kolose 2 ayat yang ke-12. Dan mengajar mereka melakukan kehendak Allah. Selain itu, Yesus juga melakukan banyak hal lainnya selama kesempatan itu. Yohanes 21 ayat 25 menyatakan, masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus dituliskan itu. Itu alasan yang kedua. Saudara, alasan yang ketiga, mengapa setelah kebangkitan Tuhan masih 40 hari berada di dunia? Tuhan ingin mengajarkan tentang pentingnya 3 unsur utama dalam pelayanan para murid. Saudaraku, sebelum terangkat ke surga, Yesus mengajarkan para murid tentang 3 unsur penting yang harus mereka terapkan dalam pelayanannya. Unsur pertama adalah pentingnya komunitas, pentingnya persekutuan. Yang kedua, pentingnya kepemimpinan. 1 Korintus 12 ayat 27. Karena akan muncul penulis-penulis Injil yang dipenuhi Roh Kudus untuk menuliskan perjanjian baru sebagai pelengkap kitab perjanjian lama yang telah ada. Serta unsur yang ketiga adalah pentingnya perjamuan kudus. Lukas 24 ayat pertama sampai 35. Saudaraku, alasan yang keempat mengapa Tuhan Yesus masih berada 40 hari setelah kebangkitannya. Alasan keempat adalah menyadarkan para murid bahwa Yesus tetap setia meskipun mereka tidak setia. Saat masa-masa penderitaan Yesus,
Banyak murid yang kemudian menyangkali dia. Mereka semua lari dan takut. Tak seorang pun yang setia menunggu Yesus saat dia disalibkan, kecuali kaum perempuan. Dan ketika Yesus menampakkan dirinya setelah kebangkitan, dia ingin menyatakan bahwa dia telah mengampuni para muridnya. Mereka merasa malu dan takut atas tindakan pengecut mereka. Namun, Yesus justru mengampuni dosa-dosa mereka. Di saat Yesus bertemu Simon Petrus, tidak kebetulan bahwa Yesus juga menanyakan pertanyaan yang sama kepada dia sebanyak 3 kali. Apakah engkau mengasihi aku? Saudaraku, Yesus tetap setia walaupun kita tidak setia. Saudara, 4 hal yang menjadi alasan Tuhan Yesus masih berada di dunia ini selama 40 hari. Yaitu yang pertama, membuktikan bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Yang kedua, mengingatkan murid-murid tentang misi yang akan mereka kerjakan selanjutnya. Yang ketiga, mengajarkan tentang pentingnya 3 unsur utama dalam pelayanan para murid. Pentingnya komunitas, pentingnya kepemimpinan, dan pentingnya perjamuan kudus. Serta yang keempat, menyadarkan para murid bahwa Yesus tetap setia meskipun mereka tidak setia. Baik saudara, kita ambil waktu teduh. Kita masuk dalam doa. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih setiamu. Pagi hari ini Tuhan mengingatkan kami kembali bahwa kebangkitan Tuhan meyakinkan dan mengajarkan gereja Tuhan untuk melayani. Kami percaya bahwa tugas dan misi yang Tuhan berikan kepada para murid terus dikerjakan para murid hingga tahun demi tahun, abad demi abad, hingga di zaman kami saat ini. Gerejamu boleh bertumbuh, gerejamu boleh berkembang, dan kerajaan Allah dimuliakan. Terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan atas gereja Tuhan. Terima kasih untuk banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan atas kehidupan kami. Kami yakin hari ini bahwa Tuhan adalah benar-benar hidup. Tuhan memberikan misi ke dalam hidup kami. Tuhan mengajarkan kepada kami pentingnya misi. Tuhan mengajarkan kami untuk tetap hidup setia melayani. Terima kasih Tuhan. Berkatilah segenap jemaat-Mu di hari Sabat ini. Terlebih di dalam kami masih menghadapi masa darurat nasional dengan penyebaran COVID-19. Kami dianjurkan oleh pemerintah supaya tetap di rumah saja. Walaupun begitu Tuhan, kami menyadari bahwa banyak kekurangan-kekurangan yang terjadi atas kehidupan kami. Mungkin banyak kekurangan di antara kami dalam hal-hal ekonomi. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Kasih, sumber berkat kami, Tuhan yang akan mencurahkan rahmat dan berkat kepada kami, sehingga kami boleh hidup berkecukupan dan hidup berkelimpahan. Terima kasih, berkatilah gereja-Mu supaya menjadi warga negara yang baik. Dengan demikian kami mentaati apa yang menjadi peraturan negara kami, sehingga kami ikut berpartisipasi membantu mencegah terjadinya penyebaran virus COVID-19. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah seru kami, inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami. Terima kasih.
ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami serahkan doa kami. Saudara kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah melalui persekutuan Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua. Maranatha. Haleluya. Amin. Baik saudara, terima kasih. Saya mengucapkan selamat pagi, selamat melanjutkan ibadah. Salam.